Sidang pembunuhan Salahuddin Jitmut menjadi sorotan dunia bukan hanya karena kejahatan kejam yang terjadi, tetapi karena sebuah tindakan yang hampir tidak bisa dipahami oleh logika manusia biasa, seorang ayah yang memaafkan dan memeluk pembunuh anaknya di ruang sidang. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang hukum dan keadilan, melainkan tentang luka terdalam seorang manusia yang dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Membalas dengan kebencian atau menjawab dengan pemaafan. Salahuddin Jitmut adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang bekerja sebagai pengantar pizza di Lexington, Kentucky. Ia bukan anak orang kaya, bukan pula tokoh terkenal, ia hanyalah pemuda biasa yang berusaha menghidupi dirinya dengan cara yang halal. Malam itu, pada April tahun 2015, Salahuddin menjalani pengantaran terakhirnya ke sebuah kompleks apartemen. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan menjadi akhir hidupnya. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya dan pulang. Namun, di tempat tujuan itulah ia bertemu dengan kejahatan yang mengintai. Ia ditikam hingga tewas dalam sebuah perampokan yang brutal. Kabar kematian Salahuddin menghantam keluarganya seperti petir di siang bolong. Bagi seorang ayah, kehilangan anak bukanlah kehilangan biasa. Itu seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dr. Abdul Munim Sombat Jitmut, ayah Salahuddin, adalah seorang pria yang dikenal taat beragama dan berpendidikan. Namun pada hari itu, semua gelar dan semua ilmu tidak mampu menahan air mata yang jatuh dari matanya. Anak yang ia besarkan, yang ia doakan setiap hari, yang ia bayangkan masa depannya, kini terbaring kaku di ruang jenazah. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa hancur di dadanya. Hari-hari setelah kematian Salahuddin dilalui dengan kesedihan yang menyesakkan. Rumah terasa kosong. Setiap sudut mengingatkan pada tawa dan suara anaknya. Setiap kali mendengar bunyi pintu terbuka, ada harapan kecil bahwa Salahuddin pulang. Meski akal tahu, itu mustahil. Di tengah duka itu, Abdul Munim juga harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya dibunuh oleh manusia lain, bukan oleh kecelakaan atau penyakit. Ada pelaku yang bisa dibenci, ada sosok yang bisa disalahkan, dan di sanalah ujian terbesar dimulai. Pelaku pembunuhan adalah Trey Alexander Relford, seorang pemuda yang terlibat dalam perampokan yang berujung pada kematian Salahuddin. Ia mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan, perampokan, dan upaya menghilangkan barang bukti. Kasus ini berjalan melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Setiap sidang bukan hanya tentang pasal dan hukuman, tetapi juga tentang membuka kembali luka keluarga korban. Setiap kali nama Salahuddin disebut, seolah pisau kembali menusuk hati orang tuanya. Banyak orang menganggap bahwa hukuman berat adalah satu-satunya cara untuk menenangkan hati keluarga korban. Bahkan sebagian masyarakat berharap pelaku dijatuhi hukuman mati. Dalam benak banyak orang, keadilan berarti balas setimpal. Nyawa dibayar nyawa. Namun bagi Abdul Munim, pertanyaan tentang keadilan jauh lebih dalam. Ia bergulat dengan dirinya sendiri antara rasa marah sebagai manusia dan keyakinan sebagai seorang muslim. Ia tahu bahwa Islam mengajarkan keadilan, tetapi juga mengajarkan pemaafan. Dan di antara dua ajaran itu, ia harus memilih jalan yang paling berat. Proses batin yang dilalui Abdul Munim tidak singkat. Ia menangis dalam doa, ia mengadu kepada Tuhan, ia bertanya mengapa anaknya harus mati dengan cara seperti itu. Ada malam-malam di mana ia ingin berteriak, ingin melampiaskan amarahnya. Namun di saat yang sama, ia teringat pada ajaran Nabi Muhammad tentang memaafkan meski
disakiti. Ia teringat bahwa kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru, dan perlahan di tengah badai emosi tumbuh satu keputusan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Ia akan memaafkan pembunuh anaknya. November 2017, hari pembacaan vonis tiba. Ruang sidang dipenuhi orang. Hakim, jaksa, pengacara, keluarga korban, dan terdakwa duduk dalam suasana tegang. Trey Relford dijatuhi hukuman 31 tahun penjara sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan yang membuatnya terhindar dari hukuman mati. Bagi banyak orang, ini mungkin belum cukup setimpal. Namun yang membuat dunia terdiam bukanlah angka 31 tahun itu, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Ketika diberi kesempatan berbicara, Abdul Munim berdiri. Suaranya bergetar, tetapi kata-katanya jelas. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyalahkan Relford sebagai pribadi. Ia menyalahkan setan yang telah menyesatkannya. Ia mengatakan bahwa ia memaafkan Relford atas nama putranya dan istrinya yang telah wafat. Kalimat itu seperti menghantam ruangan sidang dengan kekuatan yang tak terlihat. Tidak ada teriakan marah, tidak ada sumpah serapah, hanya suara seorang ayah yang menahan tangis sambil memilih untuk memaafkan. Lalu terjadi sesuatu yang tidak pernah direncanakan. Abdul Munim turun dari mimbar saksi, berjalan perlahan menuju terdakwa dan memeluknya. Trey Relford yang selama ini tampak tegar, langsung menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar, dipelukan orang yang seharusnya paling berhak membencinya. Di ruang sidang itu, banyak orang ikut menangis. Hakim, jaksa, bahkan para petugas pengadilan tidak mampu menahan air mata. Dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan sebuah pemandangan langka. Pemaafan di hadapan kejahatan. Aksi itu kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui media. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang ayah memaafkan pembunuh anaknya? Jawabannya bukan karena rasa sakitnya kecil, tetapi justru karena rasa sakitnya terlalu besar untuk ditampung dengan kebencian. Abdul Munim memahami bahwa jika ia menyimpan dendam, maka ia akan menjadi korban kedua dari kejahatan itu. Ia tidak ingin hidupnya dikendalikan oleh kemarahan. Ia ingin tetap menjadi manusia yang utuh, bukan manusia yang hancur oleh luka. Pemaafan yang ia lakukan bukan berarti ia menganggap pembunuhan itu benar. Ia tidak membenarkan kejahatan. Ia tetap mendukung proses hukum. Namun ia memisahkan antara keadilan dan kebencian. Ia membiarkan hukum berjalan, tetapi ia memilih untuk tidak memelihara dendam. Inilah bentuk pemaafan yang sering disalahpahami. Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan berarti membebaskan pelaku dari konsekuensi, tetapi membebaskan hati dari racun kebencian. Dalam ajaran Islam, pemaafan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Abdul Munim menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi tentang bagaimana bersikap saat diuji dengan kehilangan terbesar. Ia mempraktikkan ajaran bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah jalan yang lebih tinggi. Bukan karena ia suci tanpa emosi, tetapi karena ia menundukkan emosinya demi nilai yang lebih besar. Itulah sebabnya aksinya menjadi simbol global tentang kekuatan pemaafan dalam Islam. Bagi Trey Relford, pelukan itu mungkin menjadi momen yang mengubah hidupnya. Di penjara, ia tidak hanya membawa hukuman 31 tahun, tetapi juga membawa kenangan tentang seorang ayah yang memaafkannya. Banyak yang percaya bahwa momen itu lebih berat dari hukuman apapun, karena ia dipaksa menghadapi rasa bersalahnya dengan cara yang manusiawi. Pemaafan itu menjadi cermin yang memantulkan betapa
betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Kisah ini mengajarkan bahwa manusia memiliki pilihan bahkan di saat paling gelap sekalipun. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam dendam atau bangkit dengan pemaafan. Tidak semua orang mampu melakukan apa yang dilakukan Abdul Munim, dan itu wajar. Namun kisah ini menunjukkan bahwa pemaafan adalah mungkin. Meski terasa mustahil, ia bukan hadiah bagi pelaku, tetapi hadiah bagi diri sendiri agar tidak terpenjara oleh kebencian. Dalam hidup, mungkin kita tidak kehilangan anak seperti Abdul Munim. Tetapi kita semua pernah disakiti, kita semua pernah dikhianati, diremehkan, atau dilukai. Dan seringkali kita merasa bahwa memaafkan berarti kalah, padahal yang benar adalah sebaliknya. Memaafkan berarti kita menang atas diri sendiri. Kita menolak membiarkan masa lalu merusak masa depan. Kita menolak memberi kekuasaan pada orang yang telah menyakiti kita. Kisah Salahuddin Jitmut adalah kisah tentang seorang anak yang meninggal dalam tugasnya, tetapi juga tentang seorang ayah yang hidup dengan memilih jalan yang paling sulit. Ia tidak hanya kehilangan anak, tetapi juga harus berhadapan dengan pembunuhnya. Dan di hadapan dunia, ia menunjukkan bahwa hati manusia bisa lebih kuat dari pisau, lebih kuat dari kebencian, dan lebih kuat dari rasa ingin membalas. Dunia membutuhkan lebih banyak cerita seperti ini, bukan karena kejahatan harus dimaklumi, tetapi karena kemanusiaan harus dipertahankan. Di zaman di mana orang mudah marah, mudah menghujat, dan mudah membenci, kisah ini mengingatkan bahwa memaafkan adalah tindakan revolusioner. Ia melawan arus kebencian dengan arus kasih sayang. Ia melawan dendam dengan iman. Jika seorang ayah bisa memaafkan pembunuh anaknya, maka kita yang hanya disakiti oleh kata kota atau perlakuan tidak adil, seharusnya bisa belajar untuk melepaskan dendam meski pelan-pelan. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi suatu hari nanti. Karena pemaafan bukan tentang orang lain, tetapi tentang kebebasan jiwa kita sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang sidang pembunuhan di Amerika, tetapi tentang pelajaran hidup yang melintasi batas negara, agama, dan budaya. Ia berbicara kepada siapapun yang pernah terluka. Ia berkata bahwa luka bisa menjadi jalan menuju kebijaksanaan, dan kehilangan bisa melahirkan cahaya bagi orang lain. Dan dari ruang sidang kecil di Lexington, Kentucky, dunia belajar satu hal penting, bahwa pemaafan bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak kekuatan manusia. Bahwa iman bukan hanya ucapan, tetapi tindakan nyata di saat paling menyakitkan. Bahwa cinta orang tua tidak berhenti meski anak telah tiada. Dan bahwa kasih sayang bisa hidup bahkan di tengah tragedi. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.